وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصل علينا بهذا المجلس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى وصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلم الشيخ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Hadratin mutaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para ajengan, wabil khusus genap pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari
dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mari kita mensyukuri nikmat malam yang penuh barokah ini, kita bisa bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangkaian kita mensyukuri nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada kita, walaupun dengan peralatan yang super mutakhir, percayalah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salam cinta, salam abadi, salam sayang, salam penuh kerinduan. Sama-sama mari kita bingkiskan spesial kepangkuan manusia budiman. Insan pilihan dialah sosok manusia sederhana yang telah mampu menata malikai rumah tangganya dalam satu bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari lisannya adalah mutiara, dan segala sesuatu yang timbul dari sikapnya adalah Al-Quran Karim. Siapa lagi kalau bukan beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Rasul yang paling berhak untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita yang hadir saat detik ini akan termaktub dari deretan golongan umat beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita, yakni tentang misteri apa yang ada di dalam dua hari raya itu. Hari kan? Kalau minggu yang lalu kita berbincang-bincang sampai pada hadis yang ke 519. Nah, hari ini 520 ya. Hari ini kita akan berbicara tentang hadis yang ke 521. Tapi sebelumnya, hari raya itu sangat indah. Kenapa? Permulaan hari raya itu sesungguhnya ada apa sesungguhnya Allah itu sampai mengadakan dua hari raya besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqidin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul fitri wal adha bil qaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu sholat Idul Fitri, yang dibaca adalah surat Qaf dan waqtarabat. Ayat pertama surat Qaf, rakaat kedua waqtarabat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'aid khalafa tariqa, akhrajahu Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila di hari Idul Fitri itu atau Idul Adha, jalannya itu berbalik arah, artinya tidak sejalan. Berangkatnya lewatnya sini, pulangnya lewatnya ke sana. Jadi nggak sama jalannya. Jadi keterangannya selanjutnya itu begini, lafaz anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha yaumul 'aid fi tariqi tsumma raja'a fi tariqi ukhra, gitu maksudnya. Jadi ketika Kanjeng Nabi berangkatnya mengambil jalan yang sebelah sini, pulangnya lewat jalan yang lain. Ada satu waktu Kanjeng Nabi itu pulang dari Idul Fitri itu kan berangkatnya lewat mungkin pas rumahnya depan, kemudian pulangnya berbelok ke lain. Waktu pulangnya, nah ini peristiwa penting. Waktu pulangnya ini ketemu dengan anak kecil yang sedang main pasir.
Orang Jawa itu dolanan pasir di apa namanya? Di brun. Sementara teman yang lain itu asik bersama keluarganya main gitu kan. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada anak itu, wahai anakku, mengapa engkau kok bermain pasir sendirian? Sementara teman-temanmu sana lagi bergembira di Idul Fitri. Kemudian apa jawabnya anak itu? Di mana bapakmu? Di mana ibumu? Jawabnya gitu. Tuhan, tahukah Tuhan bahwa saya sudah tidak punya siapa-siapa? Saya tidak punya ibu dan saya sudah tidak punya bapak. Tuh kemana mereka? Ketahuilah Tuhan bahwa bapakku meninggal dunia ketika ikut perang bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah ikut perang meninggal ya Rasul. Lah ibuku setelah ditinggal oleh ayah menikah lagi dan saya diusir dari rumah. Oh, akhirnya baginda Nabi mau berbicara. Ini anak nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu adalah Rasul. Karena Nabi itu ngomong akhirnya begini, maukah engkau menganggap Hasan dan Husain itu adalah saudara? Maukah engkau menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu adalah pamanmu? Dan maukah engkau menganggap aku ini adalah ayah? Berarti aku adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Pak. Begitu perhatiannya Rasulullah, maka Kanjeng Nabi itu selalu disebut dengan Abul Yatim, bapaknya anak yatim. Senang sekali tuh anak itu. Hari itu akhirnya dibeliin baju sama Rasulullah, punya orang tua. Bilang sama teman-temannya, saya sekarang sudah punya bapak. Bapakmu siapa? Bapakku adalah Rasulullah. Gitu, bangga Pak. Nah, sepeninggal Kanjeng Nabi dilanjutkan oleh Abu Bakar dan seterusnya sampai beliau anak ini besar. Nah, Bapak sekalian, kepedulian ini yang membuat kita di Idul Fitri ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah, kalau bapak-bapak kan tidak. Kalau berangkat Idul Fitri biasanya lewat situ, ya kan? Misalkan rumahnya di ujung jalan sini, kayak Pak Walim begitu, gitu. Lewatnya sini, pulangnya muter Pak, terus gitu. Atau lewat sebelah sana. Itu sunnah kalau mengikuti Kanjeng Nabi ya kayak gitu. Begitu. Nanti ada hadisnya yang menerangkan bahwa lebih baik kalau berangkat ke tempat sholat Id itu dengan jalan kaki. Nah kalau jauh sampai, kalau saya khutbahnya sampai di Hankam Solo, masa ke jalan kaki? Kapan nyampe nya gitu. Yang dekat-dekat kan rata-rata dekat orang sholat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri. Ini awal kenapa Allah itu memberikan alasan kenapa ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini misterinya di sini kan. Dari Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Kanjeng Nabi itu pertama kali datang ke Madinah, walau yauman ya'abuna fihima. Dan mereka penduduk Madinah itu ternyata sudah mempunyai 2 hari untuk bermain
2 hari untuk bermain mereka. Kedua itu hari main lah, hari main. Ataunya hari pesta kata-katanya. Atau udah ada bahwa 2 hari itu pesta. Kenapa pestanya nanti di catatan kakinya ada. Faqala maka kanjeng Nabi itu bersabda, qad abdalakumullahu bihi ma khairan. Benar-benar kepada kalian itu digantikan 2 hari main tadi, 2 hari pesta, 2 hari pesta itu yang lebih baik. Minhuma itu adalah yaumul adha wa yaumul fitri. Idul Adha, hari Adha dan hari raya Fitrah. Jadi Bapak sekalian, hari mainnya itu apa? Ternyata di sini disebutkan wala bi syai'in min a'yadin nasara aw yahudi aw ghairi. Jadi apa namanya? Ini bukanlah hari rayanya atau bukan sesuatu yang hari rayanya orang Nasrani ataupun orang Yahudi atau selainnya, bukan. Tetapi apa? Mereka merayakan itu diantaranya warasus sanatil miladiyah, mengadakan ulang tahun anak kelahiran. Jadi mereka tuh berpesta hari ulang tahun kelahiran. Jadi ulang tahun itu sudah dari dulu. Zaman orang-orang Madinah gitu. Pesta apa gitu. Pokoknya pas hari itu selalu pesta. Hari itu selalu pesta. 2 hari itu. 2 hari seneng-seneng lah hari main. Maka digantilah hari itu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri itu sendiri kita kemarin sudah berbincang-bincang bahwa apa sesungguhnya Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang-orang yang diberikan oleh Allah sebagai representasi dari orang yang ibadah setelah melakukan ibadah puasa. Itu fitri. Makanya disebut Idul Fitri, hari raya berbuka. Jadi yang tidak puasa ya nggak punya hari raya. Karena orang yang berbuka puasa itu otomatis dia sudah berbuka sebelum waktunya. Maka di 1 hari itu diharamkan oleh Allah untuk mengerjakan puasa supaya kita ini bahagia main pokoknya supaya main. Karena ibaratnya itu free lah ibadahnya. Udah lunas semuanya. Makanya Idul Fitri. Nah, kemarin sudah saya sebutkan Idul Fitri itu kenapa kok disebut Idul Fitri? Ya kan kembali diartikan kembali kepada kesucian. Harusnya kan artinya sarapan pagi kan gitu kan ya. Kembali kesucian. Karena kita yakin bahwa janjinya Allah itu yang namanya puasa itu kan sudah dijanjikan oleh Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana iman dan bersungguh-sungguh di dalam puasanya, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah sampai tahun yang akan datang. Maka ya tahun-tahun yang lalu diampuni semuanya. Karena sudah diampuni oleh Allah, maka di situ berarti kita suci. Nah, lewat. Nah, kesucian itu harus dirawat dengan baik. Makanya di dalam surat Al-A'la sebetulnya qad aflaha man tazakka, gitu kan? Wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, benar-benar beruntung. Man, siapa yang beruntung itu? Man tazakka, orang-orang yang disucikan oleh Allah. Ya kan?
atau hamba yang disucikan oleh Allah, itu orang-orang yang beruntung. Tazakka, disucikan. Tadi sudah disebutkan sucinya kenapa? Karena sudah diampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, siapa lagi yang beruntung setelah disucikan itu? Wa dzakara isma rabbih, orang yang selalu menyebut atas nama Tuhannya. Orang-orang yang tidak pernah akan lupa dengan Tuhannya, maka disebut orang yang beruntung. Berarti ada berapa? Sudah dua. Supaya kita terjaga dari kesemuanya itu, semuanya supaya kita tetap suci, supaya kita tetap menyebut atas nama Tuhan kita. Apa perintahnya Allah? Fashollah, maka hendaklah kita sholat. Nanti Idul Adha juga sama. Idul Adha itu merujuknya semuanya kepada sholat juga. Idul Fitri dan Idul Adha, ketika diberikan kau kegembiraan oleh Allah di hari yang berbahagia itu, dijadikan sebagai hari yang bahagia, maka hendaklah jangan kau lupakan ketika engkau bahagia itu, bahwa kebahagiaan itu hanya milik mutlak tunggal, adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditebarkan ke semua hamba-hambanya. Makanya ketika di mana letak menebarkan kebahagiaan itu? Di mana Pak letaknya? Hahuna hada, kata Nabi, ada di dalam hatinya. Lantaran punya duit banyak bisa bahagia. Lantaran punya duit banyak enggak juga. Belum tentu bahagia juga duit banyak, nanti malah justru di penjara. Apa enaknya? Hasil korupsi ya Kang ya? Iya. Ada nggak orang yang duitnya banyak tapi sengsara hidupnya ada? Ada nggak? Duitnya banyak tapi ditangkap sama KPK ada? Ada. Tapi orang biasa-biasa saya kita, kayak Pak Hasbi, duitnya banyak juga kan Mas Bi? Duitnya banyak, kaya. Kayak Mas Opik yang syuting, duitnya banyak Pak. Cuma belum muncul saja kan. Iya, duitnya belum muncul. Dan kalau dimunculkan oleh Allah satu gebok itu banyak sekali. Nah, itu. Maka untuk menjaga itu, Allah menyeru kepada kita sholat Idul Fitri itu sholat. Makanya Imam Malik itu menyebutkan siapa sih orang yang dapatnya hari raya itu ada 5, kata beliau. Anas bin Malik itu mendefinisikan hari raya itu 5. Pertama, manakala hari-hari kita tidak dicatat oleh Allah akan dosa-dosa kita, maka di situ disebut hari raya. Hari raya itu. Jadi hari ini Bapak bisa hari raya. Manakala dari pagi sampai siang sampai malam hari ini dosa sampai nggak dicatat sama Allah, di situ kita hari raya. Yang kedua, manakala kita mati membawa iman, di situ kita disebut hari raya. Enak apa? Hari raya. Mati husnul khatimah. Tanda-tanda orang yang husnul khatimah dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya orang yang husnul khatimah? Ya ayyatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali Pak. Dipanggil oleh Allah orang-orang husnul khatimah itu, orang-orang yang ahli puasa, orang yang mendapatkan hari raya, kebahagiaannya didapat oleh kita, kemudian dipanggil oleh Allah dengan hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayatul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhan dengan penuh suka, penuh senang sekali gitu, dengan ridho Allah, mardiyah. Kalau sudah dipanggil sudah begitu, wajib lepas hukum. Fadkhuli fi 'ibadi, kata Allah, maka kamu masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Kalau sudah masuk kepada golongan hamba-Ku itu, kalau kalimat kalau di awal dengan fa itu bisa disebut bijawab syartin. Ada yang disebut dengan jawab syarat. Apa jawab syaratnya? Ada syaratnya menjadi hamba-nya Allah gitu maksudnya. Apa syaratnya? Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Syaratnya cuma 2 kalau pengen disebut hambanya Allah.
Pertama iman, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan dia mau beramal saleh, yudkhilhu jannah, maka dia akan masuk ke dalam pintu kebahagiaan. Yang disebut jannah itu surga. Maka masuk pintu kebahagiaan, maka disebut hambanya Allah. Persoalannya kita ini sudah termasuk hambanya Allah atau bukan, Pak? Kira-kira kita diaku nggak sama Allah jadi hambanya? Halo? Diaku tidak? Diaku kan? Jangan aku ngaku. Iya Pak Kiai. Diaku nggak Pak Kiai? Kira-kira jadi hambanya Allah? Wajib percaya, yakin saya diaku sama Allah jadi hambanya. Oh, tiap hari jamaah, tiap kali kita datang ke majelis taklim. Kan gitu. Syaratnya itu masuk ini. Kan gitu, yang rajin majelis taklim diaku sama Allah jadi hamba. Kalau sudah diaku jadi hamba Allah, ada wa'atafnya di situ. Wadkhuli jannati. Pertama dulu diaku dulu sama Allah sebagai hambanya. Habis itu dipersilahkan engkau masuk ke dalam surga. Wadkhuli, maka masuklah engkau fi jannati, dalam surga. Indah Pak makanya. Nah, ini membawa iman, mati membawa iman. Orang yang mati membawa iman, ciri-cirinya kan seperti panjenengan semua ini. Insya Allah senang ngaji, senang kumpul-kumpul sama orang alim, itu Pak. Itu tanda-tanda. Kalau sudah kebelangsa nggak mau ngaji, sono mainan futsal maghrib itu bukan hambanya Allah. Maghrib bukannya jamaah dulu ke musola, main futsal. Biarin denger. Nah iya Pak. Manfaat, cari hidup itu yang sesuatu yang lebih bermanfaat itu, daripada kita akan menyesal di kemudian hari. Yang namanya hidup itu kita tidak tahu masa depan kita nanti akan jadi apa. Tinggalkan kejelekan masa lalu untuk meniti masa depan. Karena masa depan nanti kita itu akan jadi apa kita nggak tahu. Yang penting ayo kita lakukan yang terbaik. Itu yang penting. Jangan kita kemudian besok begini lagi vakum, nggak ada peningkatan sama sekali, ya kan? Kalau urusan sunnah itu kan nggak apa-apa, termasuk jenengan. Wiridannya apa, tahajud apa tidak, itu urusan panjenengan. Kalau pengen plus, pengen mendapatkan keuntungan, ya di situ ada nilai plusnya itu. Kalau rajin tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, itu mengangkat derajat Pak nanti. Yang ketiga kata Anas bin Malik itu termasuk orang yang mendapatkan hari raya itu adalah orang yang selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang menghubungkan bainan nar wal jannah, antara neraka dan surga. Begitu kita mampu melewatinya, itu langsung masuk surga. Kalau orang-orang yang hadir malam ini, insya Allah lewatnya nggak usah susah-susah kan, langsung baru dilihat, aduh neraka itu ya, kalian neraka itu ya. Diceritakan di kitab Daqaiqul Akhbar itu bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu oleh Kanjeng Nabi diceritakan itu diambil dari rambut kita yang dibelah jadi 7, kemudian bentuknya zigzag begini. Ada 7 Pak. Semua pokoknya serba 7 Pak, 7. Cuma yang 8 itu pintu surga yang kemarin kita ceritain. 7. Kemudian kita lewat. Ya kalau kami dibentangkan, ini kalau Pak Hasbi langsung loncat kalbarkin seperti kilat. Yang ngaji-ngaji ini malam ini, insya Allah Kong. Ya. Penting rajin ngajinya. Besok bawa cucunya, bawa tetangganya, penuhin musola ini, insya Allah dapat berkah semuanya. Ya. Nah ini buat langsung indah. Makanya orang yang mendapatkan selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim bahagia dia, dan bahagianya itu disebut
hari rayanya dia. Yang keempat, kata Anas bin Malik itu, siapa yang mendapatkan hari raya itu adalah orang yang masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surganya Allah itu dengan selamat. Di situ pas masuknya itu mendapatkan hari raya pada dia. Ketika bahagia hari raya. Bapak hari ini bahagia kan? Bahagia enggak? Berarti berhari raya. Iya. Kalau pas ngaji gini bahagia Pak. Masa masih ingat utang juga kan enggak kan? Pasti ingat utang kan? Enggak, pokoknya lali kabeh. Ketika nanti pulang dari pengajian ingat lagi, aduh gimana. Tapi nanti ada solusi biasanya. Yakin aja Pak. Kalau kita istiqomah nih, ada keistiqomahan yang kita ini kurang kita istiqomahkan, perkara-perkara yang kecil, kelihatannya kecil tak besar manfaatnya, kurang kita istiqomahi. Contohnya kita mau makan, doa mau makan kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Minum juga sama. Langsung minum baca bismillah juga kagak. Tadi engkau minum enggak baca bismillah. Ayo. Tadi baca bismillah tidak? Nah, ini kalau ini ngasih contoh ya gitu kan. Nah, minum. Ini contohnya begini Pak Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh Ustaz. Mas Opik diminum. Bisa dicontohin, berarti harus baca bismillah gitu. Contohnya gitu. Hamdalahnya belum? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu soal perkara yang kecil tapi besar itu manfaatnya. Tadi ingat enggak ketika berangkat dari rumah ke mushola baca doa tidak? Ayo, ingat-ingat. Ayo baca doa enggak? Ayo, kira-kira ada doa enggak? Banyak yang tidak. Ketahu berarti pengalaman enggak baca doa tadi. Baca doa. Apa doanya? Minimal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di istiqomahkan. Terus lagi mau pagi, kemarin sudah saya sampaikan, pagi sore itu biasakan membaca tasbih Pak. Baca tasbih pagi, petang itu baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya minimal 7 kali, 3 kali enggak apa-apa. Ya paling istiqomahin misalkan 100 kali subhanallah 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 enggak apa-apa. Pagi pada subuh tuh ya kan, sambil menatap matahari boleh gitu. Matahari mulai terbit, sebelumnya baca tasbih dulu. Ketika surut mau menjelang maghrib baca tasbih lagi. Indah itu Pak. Kalau ingat seperti itu istiqomah, dijamin hidup itu tidak akan pernah kesulitan. Ya. Terus baca yakin baca sholawat. Sholawat. Nah makanya ini penting saya sampaikan mumpung saya ingat. Bacain banyak sholawat, terus banyakin baca istighfar. Istiqomahin atau udah? Insya Allah Allah itu akan memberikan segala, akan menjawab dari segala apa yang kita mau. Nah kalau kita hidupnya agak susah, sulit, ya mungkin kurang istiqomahnya kita. Ya begitu. Kalau kita mau istiqomah ya enak. Nah, makanya yang terakhir disebut hari raya itu ketika kita, kata Anas bin Malik yang kelima, ketika manusia itu menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Ini hadiah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Ayo Pak, puasa itu dijamin oleh Allah. Lisaimi farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang ahli puasa itu diberikan kebahagiaan dikala dia berbuka. Berbukanya maghrib itu sudah bahagia. Dan ketika berbuka waktu Idul Fitri itu pun juga diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dan yang kedua adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Idul Fitri ada dua momentum yang harus kita perhatikan. Ada yang disebut zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakatnya siapa? Zakatnya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berbuka. Dikala kapan? Dikala dia pas malam Idul Fitri itu sampai esok hari dia masih punya dan mampu untuk ada yang dimakan untuk esok harinya, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau nggak punya ya nggak wajib, kan begitu. Jadi untuk apa? Untuk kepedulian antara sesama. Kepada Allahnya sudah dengan berpuasa, kemudian kepeduliannya kita bersama lingkungan kita dengan orang yang lain dengan zakat fitrah itu dibagikan. Makanya zakat itu ada 8 asnaf tuh yang dibagikan. Kalau di Jakarta paling fakir miskin sama fisabilillah. Yang gorim itu jarang. Padahal banyak juga orang yang banyak utangnya itu juga banyak. Tapi mau laporan ke badan amil zakat itu ya ini Pak, malu. Maaf Pak Ustadz, saya lapor apa Pak? Saya banyak utangnya, ya. Pengen dapat bagian zakat fitrah. Lah apa cukup buat bayar utang ya, minimal buat makan esok ada gitu. Nah karenanya inilah Idul Fitri, 5 hari raya itu di atas nama Anas bin Malik itu menyebutkan 5 hari raya itu ada 5 definisi. Nah, Bapak sekalian, mengerucutnya ketika kita untuk menjaga rasa suci itu, kemudian supaya kita terus menyebut asma Allah itu, maka diperintahkanlah kita sama oleh Allah fasallah. Coba kita lihat Idul Adha. Idul Adha ini adalah pestanya juga orang-orang Madinah. Orang senang-senang, kan ada 2 hari pesta mereka itu. Maka pesta yang pertama disebut permainnya mereka itu dikasih hadiah oleh Allah dengan Idul Fitri. Kemudian yang kedua Idul Adha. Mengapa Allah mengadakan Idul Adha? Sebagai pengingat sebuah sejarah yang sangat besar, yakni atas pengorbanannya 2 Rasul Allah, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Idul Fitri juga sama. Perjuangannya siapa 2 nabi kita? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. 2 Nabi Ibrahim ini untuk supaya dia diatur oleh Allah menjadi orang yang suci, sampai disebut orang yang suci oleh Allah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini dihidupkan oleh Allah dengan hidup di masa 2 kerajaan. Yang kerajaan itu cuma 2 nabi itu. Musuhnya adalah Raja Fir'aun dan Raja Namrud. Begitu perjuangannya itu luar biasa. Makanya kenapa sampai Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud Raja Namrud itu dibebaskan oleh Allah karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suci, sehingga didinginkan itu apinya. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu. Kemudian Nabi Musa juga sama. Nabi Musa kenapa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun? Karena Musa adalah orang yang suci, kemudian ditaruh dengan diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian Laut Merah itu terbelah. Mengingat inilah makanya Allah mensucikan. Nah, ini sebuah simbol. Nah, Idul Adha juga sama.
Idul Adha nanti merujuknya kemana lagi? Kepada kita untuk selalu apa? Ayatnya itu Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tapi beda sejarah. Kalau Idul Adha itu kamu dikasih kenikmatan yang besar oleh Allah. Ketika engkau dikasih kenikmatan besar oleh Allah itu, inna a'tainakal kautsar fasholli, maka hendaklah engkau sholat dan berkorban. Ujung-ujungnya sama kan? Kita disuruh oleh Allah untuk menjaga semua itu dengan sholat. Fasholli li rabbika. Ketika engkau dikasih kenikmatan yang besar, fasholli li rabbika, hendaklah engkau sholat kepada Tuhan. Hari ini kita dikasih nikmat yang besar oleh Allah. Ya kan? Nikmat iman, nikmat Islam. Makanya apa yang harus kita lakukan? Fasholli, maka sholatlah pada Tuhanmu. Wanhar, berkorban. Berkorban bukan hanya kambing sapi aja tadi yang diperingati itu. Berkorban waktu untuk Allah, untuk kehidupan kebahagiaan kita nanti. Makanya penting kita laksanakan. Kita sudah tahu misteri apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, ternyata dulu itu di Madinah itu orang-orang Madinah punya dua hari untuk bermain. Jadi bermain pesta apa namanya, pestanya bentuknya di sini diterangkan itu warasul sanatil miladiyah. Jadi ulang tahun. Pesta ulang tahun anaknya, pesta ulang tahun negaranya dan sebagainya. Makanya kemudian disatukan, dijadikan yang lebih baik oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah, diganti dengan dua hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang terakhir balasnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabihum mataran fi yaumi Aidin fa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul Aid fil masjid. Jadi ketika dari Abu Hurairah, ketika mereka sedang melakukan sholat kemudian terjadi hujan, maka Kanjeng Nabi sholatnya di masjid. Nah, mudah-mudahan kajian hari ini kita sudah terkuak rahasia apa yang ada di dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu farduthu ilayya inda hajati ilayk. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.